Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Sebelum kita mulai kajian kita, ini kita kajian sampai waktu syuruk atau sampai masuk waktu salat syuruk. Baik, sekarang jam berapa syuruknya? 6:30 ya. Baik, kalau demikian berarti kajian kita sampai syuruk, tanggung ya, nyokan sampai syuruk ya. Lumayan 2 rakaat syuruk, kata Nabi, seperti pahala haji dan umrah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih. Jemaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al-I'tisam. Kitab Al-I'tisam karya Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala, salah satu ulama besar dalam madhab Asy-Syafi'i. Pada pertemuan yang lalu telah kita simak beberapa poin penting dalam beragama dari beliau. Juga telah kita simak penjelasan definisi tentang definisi bid'ah ya. Definisi bid'ah dan beberapa dalil yang menerangkan kepada kita tercelanya perbuatan bid'ah. Berikut ini beliau akan sebutkan kepada kita sebuah pasal al-adillatu minan nadhari ala dhammil bid'ah. Teori atau ideologi yang ilmiah pasti akan menilai bid'ah itu tercela. Itu dari beberapa sisi. Yang pertama, kata beliau, annahu qad ulima bit tajarrub wal khibrah anna al-uqula ghayra mustaqilah bi masalihiha istijlaban laha aw mafasidha istidfa'an laha. Karena orang yang melakukan bid'ah, dia telah menggunakan akalnya, sedangkan akal ya, survei ya, dan bukti ya, semua orang mengetahuinya bahwa akal itu tidak akan mampu memahami seluruh kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis. Ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau, anna syari'ata ja'at kamilatan la tahtamilu ziyadata wa la nuqsan. Agama Allah Jalla wa Ala ini telah sempurna, tidak butuh kepada penambahan dan tidak butuh pula kepada pengurangan. Lianna Allah Ta'ala qala fiha, karena Allah telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ayat ketiga dari surat Al-Ma'idah. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, nikmatku untuk kalian, dan telah aku ridhai Islam ini sebagai agama untuk kalian. Ayat ini turun pada haji wada' di hari Jumat. Di saat itu Nabi SAW sedang wukuf di Arafah. 80 hari setelah ayat ini turun, Nabi kita SAW diwafatkan oleh Allah Jalla wa Ala. Dan Al-Imam Ibn Katsir ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsir Al-Quranil Azim menyebutkan beberapa asar dari para sahabat Nabi. Mereka menyatakan bahwa setelah ayat ini turun tidak ada lagi pembahasan halal dan haram ya. Maka hari turun ayat ini adalah hari yang sangat agung, karena pada hari tersebut Allah mengumumkan telah sempurna agama Islam. Sampai-sampai ada Yahudi memancing Umar bin Khattab untuk merayakan hari ini. Jadi kalau kita buka Sahih Bukhari, kita dapatkan hadis seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab menyatakan, ya Amirul Mukminin, inna fikum ayatan law nazalat fina ma'syaral yahud latakhadnahu 'ida. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ada sebuah ayat yang turun untuk kalian. Andai kata ayat itu turun untuk kami, orang-orang Yahudi, maka kami akan merayakan hari turunnya ayat tersebut. Umar langsung paham. Aku faham maksud ayat kamu.
Aku tahu kapan ayat itu turun, di mana ayat itu turun, dan sedang apa Nabi SAW di saat ayat itu turun. Maka beliau pun membacakan ayat ini, bahwa ini turun ya di Arafah pada hari Jumat. Nabi sedang wukuf di Arafah. Di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak terpancing emosinya, perasaannya oleh Yahudi yang ingin mengajak Umar untuk merayakan hari tersebut. Nih, kata Yahudi, andai kata ayat ini turun pada kami, wahai Amirul Mukminin, niscaya kami akan merayakan hari ini. Ini menunjukkan, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Masailul Jahiliyah, bahwa orang-orang Yahudi itu suka merayakan hari-hari tertentu tanpa bimbingan dari agama mereka, Taurat dan Injil, dan itu kebiasaan Yahudi yang Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Yuharifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Mereka mengubah-ubah isi Taurat dan Injil setelah mereka mengetahuinya. Adapun agama kita tidak ada hari raya di dalam setahun kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam riwayat Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah mendapati beberapa sahabatnya sedang merayakan sebuah hari. Maka Nabi bertanya, "Ayyu yaumin hadza?" Hari apa yang sedang kalian rayakan ini? Ya, merayakan suatu hari dengan tanggal tertentu, dalam bahasa Arab itu namanya Aid. Aid itu dalam bahasa Arab Aid namanya. Maka para sahabat menjawab, beberapa sahabat yang sedang merayakan hari tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, hadza yaumul ladzi kunna na'iduhu ayyamul jahiliyah." Wahai Rasulullah, ini adalah sebuah hari yang dahulunya kami merayakannya ketika kami masih jahiliyah. Ya. Maka Nabi menyatakan, sesungguhnya Allah telah menggantikan hari kalian ini dengan dua hari yang lebih baik dari Allah Jalla wa'ala, Idul Fitri dan Idul Adha. Padahal perayaan hari sahabat tersebut tidak ada campur baur laki perempuan, tidak ada kebid'ahan di dalamnya, tidak ada caci makian di dalamnya, tidak ada pula musik di dalamnya. Hanya sekedar merayakan, mereka bersenang-senang di hari itu. Maka kata Nabi, Allah telah menggantikan untuk kalian dua hari raya yang lebih baik, Idul Fitri dan Idul Adha. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika mensyarah kitab Iqtidha' Shiratal Mustaqim karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berikan catatan kaki. Kata beliau, ini menerangkan bab hari raya itu bukan bab adat, tetapi bab agama. Buktinya apa? Hukum asalnya tidak boleh. Kalau dia bab bagian dari adat, maka hukum asalnya boleh selama tidak ada unsur-unsur pelanggaran agama di dalamnya. Tetapi dia bagian dari agama. Buktinya Nabi tidak membolehkan para sahabatnya merayakan sebuah hari yang biasa mereka rayakan ketika jahiliyah. Padahal perayaan mereka tersebut tanpa musik, tanpa maksiat, ya, tanpa campur baur laki perempuan, tanpa unsur-unsur pelanggaran agama lainnya. Hanya merayakan hari tersebut. Dengan alasan, kata Nabi, hari raya kalian hanya dua hari, Idul Fitri dan Idul Adha. Maka kata Syekh Utsaimin bahwa tidak boleh kita beralasan ketika merayakan sebuah hari, ini kan sebuah kebiasaan saja. Kita tidak meyakininya sebagai agama kok. Kita tidak meyakininya sebagai ibadah kok. Tidak bisa, karena hari raya harus dibangun di atas dalil. Buktinya Nabi tidak membolehkan para sahabatnya merayakan selain dua hari Idul Fitri dan Idul Adha. Padahal perayaan mereka tersebut tanpa maksiat, tanpa musik, tanpa campur baur laki perempuan. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau memberi catatan kaki untuk kitab Iqtidha' Shiratal Mustaqim. Dan ini pembahasan ilmiah. Nah, pembahasan ilmiah. Baik. Dari pelajaran kisah Yahudi dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi menerangkan kepada kita bahwa Umar tidak terpancing perasaannya oleh Yahudi yang ingin mengajak Umar untuk merayakan hari turunnya ayat ini, karena harinya cukup jelas, hari Arafah kan cukup banget. Tak ingat urajih kan? Tengah itu kurang Dzulhijjah, Arafah, ya, Arafah 9 Dzulhijjah. Cukup mudah untuk diingat, ya, cukup mudah untuk
Jadi ingat, tapi Umar nggak terpancing untuk merayakannya. Ini menerangkan kepada kita bahwa agama bukan dengan emosional, ya, bukan untuk tanding menandingi, ya, bukan untuk tanding menandingi. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa di antara sebab sebagian orang merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah terkecoh, ya, karena orang-orang Nasrani juga merayakan hari kelahiran Nabi Isa, masa kita tidak merayakannya? Ini salah satu sebab manusia merayakannya, kata para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, wa fi hadits al-Irbad bin Sariyah, dan di dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan adharafat minha al-a'yun wa wajalat minha al-qulub. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kami sebuah mau'izah yang membuat kami menangis dan hati kami bergetar. Kata para ulama, ini menerangkan kepada kita kebersihan dan kesucian hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hati mereka itu mudah bergetar ketika mendengar mau'izah dari Al-Quran dan hadis, dan mereka mudah menangis. Dan tidaklah hal itu, kata Imam Ibnu Qayyim, melainkan hati mereka bersih dari penyakitnya, ya, bersih dari kesyirikan, kebid'ahan, dari hasad, ujub, dengki, ya, berburuk sangka dan maksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Irbad bin Sariyah menyatakan, faqulna ya Rasulullah, ketika kami melihat mau'izah tersebut adalah mau'izah yang sangat menyentuh, maka kami pun berkata, wahai Rasulullah, inna hadhihi mau'izatun muwaddi'in fama ta'hidu ilaina. Wahai Rasulullah, seakan-akan ceramahmu ini adalah ceramah perpisahan, maka apa yang engkau wasiatkan untuk kami sebelum engkau berpisah dari kami? Ini menerangkan kepada kita keseriusan para sahabat Nabi dalam beragama. Sehingga kata para ulama, tidak mungkin ada orang yang lebih semangat daripada para sahabat Nabi setelah mereka dalam beragama. Pada agama sudah sempurna, ya. 13 tahun mereka bersama Nabi di Mekah, 10 tahun ketika di Madinah. Ketika ada mau'izah dari Nabi yang kesannya kayaknya Nabi mau meninggal ini, kok begitu menyentuh ceramahnya, maka mereka langsung minta wasiat. Ya, minta wasiat. Cukup detail para sahabat itu. Coba bayangkan kalau antum baca hadis Jabir radhiyallahu anhu tentang sifat haji Nabi. Itu beliau terangkan dari semenjak Nabi keluar dari rumahnya sampai ke Mekah, kemudian dari Mekah sampai masuk ke rumahnya lagi. Itu beliau terangkan. Sampai warna baju Nabi aja beliau terangkan. Bahkan sampai ketika Nabi minum air Zam-Zam sedalam keadaan berdiri ataukah dalam keadaan duduk. Nabi naik tunggangan, di mana istri-istrinya, ya. Ketika Nabi tawaf, bagaimana kondisi tawaf, itu tersebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Cukup detail, sehingga tidak mungkin mau dikatakan bahwa sahabat Jabir nggak tahu dirinya itu masbuk, ya. Beliau datang, ya, dalam keadaan Nabi SAW telah menyelesaikan 10 rakaat. Yang sisa ada 11 rakaat lagi. Kemudian beliau langsung mengambil kesimpulan bahwa salat malamnya 11 rakaat. Akibu gejak ku kuno kedih bahwa Nabi ketumbayang 11 rakaat. Padahal Nabi ketumbayang 20 rakaat. Sahabat lain yang gepubut 20 rakaat kat dengar tu ngang gaduh gejak ku kuno kedih. Subhanallah. Sekarang jangankan Jabir, kita misalkan masuk ke masjid, kita sadar nggak diri kita ini masbuk? Sadar, ya. Apalagi Jabir, masa beliau nggak sadar dirinya masbuk? Andai kata beliau tidak sadar, sekian tahun hadis ini diriwayatkan oleh beliau, tidak ada satupun dari sahabat Nabi yang menerangkan Jabir salah. Nggak gejak masbuk, gejak rakaat ke-11 baru gejak, pegah-pegahnya. Rupanya tidak ada juga. Ya, bahasa-bahasa yang seperti ini ketika tidak ada yang mengingkari dianggap enteng, padahal itu adalah bentuk tuduhan keji terhadap sahabat Nabi SAW. Dan itu bagian dari penghinaan dan perendahan terhadap para sahabat Nabi, disadari ataukah tidak, dengan tujuan sengaja ataukah tidak. Dan itu akan membuka ruang buat orang-orang liberal,
untuk menanamkan keraguan di hati kaum muslimin terhadap para sahabat Nabi, terhadap kecerdasan mereka, ya, kesempurnaan mereka dalam meriwayatkan agama ini. Ketika itu sudah terjadi dalam hati kaum muslimin, maka akan timbul keinginan-keinginan untuk membuat perkara-perkara baru dalam agama Allah, dan itu trik misionaris untuk menghilangkan kemurnian agama Islam dari kaum muslimin. Dan itu yang dilakukan oleh Syiah. Mereka membunuh karakter Abu Hurairah. Bahkan dalam kitab-kitab Syiah, kalau kita lihat pembunuhan karakter terhadap Abu Hurairah itu lebih dahsyat daripada Abu Bakar, Umar dan yang lain-lainnya. Kenapa? Karena Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi untuk umat Islam. Ya. Dan makanya para ulama menyatakan bahwa orang yang membawa ilmu agama, dia adalah sasaran utama dan sasaran yang paling adalah sasaran utama dan yang orang yang paling sering menjadi sasaran pembunuhan karakter. Itu dari semenjak Allah mengutus Rasulnya ke permukaan bumi sampai hari kiamat. Itu sudah sunnatullah. Nah, mendengar permintaan para sahabat tersebut, maka Nabi pun menyatakan, taraktukum 'alal bayda layliha kanahariha la yazighu 'anha ba'di illa halik. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. Ini salah satu lafaz hadis ini. Aku telah meninggalkan kalian di atas cahaya yang terang benderang, malamnya seperti siangnya. Tidak ada yang berpaling dari syariatku ini kecuali dia akan binasa. Perhatikan bahasa Nabi, tidak ada yang berpaling dari syariatku yang telah sempurna ini melainkan dia akan binasa. Menerangkan kepada kita kebinasaan orang muslim itu tatkala meninggalkan syariat Allah Jalla wa Ala. Bukan tatkala negaranya itu dikuasai oleh orang asing. Ya. Kalau itu standar kebinasaan kita, berarti standar kita, orientasi kita masih dunia. Nabi menyatakan, orang yang meninggalkan agamaku yang telah aku tinggalkan ini, yang putih, yang terang benderang, ila halik, dia akan binasa. Berarti dari ini kita memahami, menurut Nabi, umat beliau yang binasa siapa? Yang meninggalkan agama beliau. Dan agama utama Nabi SAW adalah tauhid, dan mengikuti sunnah beliau dalam beribadah. Sebagaimana perkara yang paling keras Nabi perangi adalah syirik dan bid'ah. Maka bagaimana dikatakan suatu itu sukses, indah apabila di dalamnya ada syirik, ada bid'ah. Nah, kemudian kata Nabi SAW, wa may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati. Apabila kalian hidup panjang setelahku, kalian akan melihat perselisihan yang cukup banyak di antara umat Islam ini. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan hadis-hadisku yang telah kalian ketahui, dan berpegang teguh dengan jalannya khulafa ar-rasyidin. Ini al-hadis, beliau potong hadis, beliau singkat, karena ini hadis yang ma'ruf kan. Yang setelah itu Nabi katakan, gigitlah dengan gigi geraham kalian, jauhilah oleh kalian setiap perkara-perkara baru dalam agama, karena itulah bidah. Setiap bidah adalah sesat, setiap sesat adalah tempatnya dalam neraka. Al-hadis, kata beliau. Nah, kata beliau, hadis ini menerangkan kepada kita agama ini telah sempurna. Kemudian kata beliau, fal mubtadi'u innama mahsulun qawluhu bi lisani halihi aw maqali inna syari'ata lam tatim. Setiap pelaku bidah, dia telah berkata dengan lisan internalnya atau lisan eksternalnya, secara tidak langsung dia menyatakan bahwa syariat ini belum sempurna. Dia sadari ataukah tidak? Kemudian kata Imam Asy-Syatibi, wa annahu baqiya minha asya'un yajibu aw yustahabu istidrakuha. Secara lisan internal atau eksternalnya yang tidak ia sadari, dia seakan-akan menyatakan masih ada di sana perkara-perkara yang mesti kita lakukan kembali. Kita lakukan. Ya. Karena agama ini belum sempurna. Li'annahu law kana mu'taqidan likamaliha wa tamamiha min kulli wajhin lam yabtadi'. Karena andai kata dia berkeyakinan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi SAW itu telah sempurna dari segala sisinya,
dari sisi akidah, ibadah dan muamalah, pasti dia tidak akan membuat bid'ah, kata Imam Syatibi. Pasti dia tidak akan buat bid'ah, wala istadraka 'alaiha, dan pasti dia tidak akan mengkritik agama ini. Wa qailu hadza dhalun 'anil siratil mustaqim, dan tentu orang yang punya keyakinan demikian, dia telah keluar dari jalan yang lurus. Ini ucapan Imam Asy-Syatibi, ulama besar, ulama Syafi'i. Kemudian kata beliau, qala Ibnul Majishun, dan dikatakan oleh Ibnul Majishun, sami'tu Malikan, aku telah mendengar Imam Malik berkata. Siapa Imam Malik? Gurunya Imam Syafi'i. Yang mendidik Imam Syafi'i menjadi ulama adalah Imam Malik. Peran besarnya Imam Malik. Imam Malik, ya, beliau dibimbing dan diasuh oleh ibunya. Imam Syafi'i juga dibimbing dan diasuh oleh ibunya. Imam Syafi'i lahir, beliau sudah anak yatim dari keluarga yang sangat miskin. Yang membimbing, yang mengasuh, ya, yang menciptakan karakter seorang ulama di hati Imam Syafi'i adalah ibu beliau. Imam Malik juga ibunya. Di tangan ibunya kesuksesan beliau dengan izin Allah Jalla wa Ala. Nah, Imam Malik menyatakan, mari kita simak, ini ucapan Imam Malik, ya, bukan ucapan saya. Kata Imam Malik, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Lianna Allah azza wa jalla yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan, fama lam yakun yawma idin dina fala yakunu al-yawma dina." Kata Imam Malik, barang siapa yang melakukan sebuah bid'ah di dalam Islam yang mana dia menilai itu adalah bid'ah hasanah, bukan bid'ah dhalalah, dia menilainya sebagai bid'ah hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, maka sungguh dia telah menuduh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat dalam menyampaikan agama ini. Buktinya Allah berfirman, hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Kalau dia melakukan sebuah ada, berarti ada sesuatu yang belum disampaikan oleh Nabi. Berarti Nabi berkhianat, kata Imam Malik. Ini tidak mungkin, karena Allah telah mengumumkan akan kesempurnaan agamanya sebelum Nabi wafat. Kemudian kata Imam Malik, sesuatu yang itu bukan bagian dari agama di masa itu, baik dalam urusan akidah, ibadah, maka pada hari ini boleh hidup pada abad kedua, itu bukan pula bagian dari agama. Ya, ucapan beliau umum. Ya, sekarang malah yang menyatakan ada bidah hasanah malah ulama, malah dianggap tokoh agama. Menurut Imam Malik, orang yang menyatakan ada bidah hasanah secara tidak langsung dia menuduh Nabi berkhianat dalam menyampaikan agama ini. Karena kok bisa ada perkara agama yang ada di masa setelah masa Nabi dan di masa Nabi itu belum ada. Dan itu sebuah ritual ibadah, bukan sekedar masalihul mursalah. Maka kata beliau, dengan ayat ini, sesuatu yang itu bukan bagian dari agama di masa Nabi, baik dalam ritual ibadah, dalam menyikapi penguasa, ya, yang zalim, ya, itu bukan bagian dari agama Nabi Muhammad, maka pada hari ini berhidup pada abad kedua, itu bukan pula bagian dari agama Islam. Ini Imam Malik loh. Padahal kita yakin, andai kata ulama berkumpul di masa Imam Malik 100 orang saja, nggak mungkin yang mereka buat, ya secara kalau kita bilang nggak mungkin pakai perasaan. Kalau mungkin ya mungkin aja, karena tidak ada yang maksum selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingin melakukan sebuah bid'ah mungkin jauh lebih hasanah daripada bid'ah zaman kita ini. Tapi kata Imam Malik, andai kata ada orang yang buat sebuah bid'ah kemudian dia menyatakannya itu bid'ah hasanah, maka secara tidak langsung dia menuduh Nabi berkhianat dalam menyampaikan agama. Karena Allah telah mengumumkan kesempurnaan agamanya sebelum Nabi diwafatkan. Nah, maka kata beliau dengan ayat ini, sesuatu yang itu bukan dari bagian agama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa beliau masih hidup dan para sahabatnya, maka pada hari ini abad kedua itu juga bukan bagian dari agama. Siapa yang berkata, jamaah? Imam Malik. Dakwah sunnah tidak lebih dari itu, cuma mereka menyampaikan ayat, hadis, ucapan para salaf. Tidak lebih dari itu. Nah, ini Imam Malik yang berkata. Ini alasan yang kedua, kenapa bid'ah itu tercela dari sisi penilaian ilmiah. Sisi ketiga, alasan ketiga, kata Imam Asy-Syatibi, ya,
Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam ini. Kata beliau, annal mubtadi'a mu'anidun li syar'in wa musyaqqun lahu. Karena orang yang melakukan sebuah kebid'ahan, dia telah melakukan pertentangan terhadap agama ini, dan dia telah melawan agama ini. Dari sisi mana? Dari sisi kata beliau, li'anna syari'a qad ayyana li matalibil 'abdi turuqan khassah 'ala wujuhin khassah. Karena agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabatnya telah membuat jalan khusus, jalur khusus dalam beragama ini. Cara sholat udah ada cara khusus, masalah fikih umroh ada cara khusus, udah diajarkan khusus. Ya, fikih zikir juga sudah diajarkan khusus. Ya, fikih menyikapi penguasa yang zalim juga sudah ada hadis-hadis khusus dalam masalah itu. Kok dia buat jalan yang lain? Berarti secara tidak langsung dia menentang agama ini. Sudah ada zikir khusus setelah sholat 5 waktu dari Nabi. Ya, beliau bacakan dengan keras di awal-awal Islam, kata Imam Syafi'i di dalam kitabnya agar para sahabatnya menghafal konteks zikir dari beliau. Kok dia datang dengan konteks zikir yang lain? Bukankah ini mengambil selain jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah ini bentuk pertentangan terhadap agama Allah? Jelas ya? Baik. Kemudian yang keempat, kata Imam Syatibi, annal mubtadi'a qad nazzala nafsahu manzilatal mudahi lisyari'. Bahwa orang yang melakukan bid'ah, dia telah memberikan kedudukan pada dirinya sejajar dengan Allah Jalla wa'ala secara tidak langsung. Kenapa? Karena yang berhak mensyariatkan agama ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menentukan cara-cara ibadah kepada umat ini hanyalah Allah Jalla wa'ala. Allah Maha Esa dalam hal itu. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah Jalla wa'ala. Nabi saja hanya menyampaikan wahyu dari Allah. Nah, sekarang dia buat sebuah ibadah yang itu bukan dari Al-Quran, bukan pula dari hadis, tidak ada di masa Nabi. Berarti secara tidak langsung dia mensejajarkan dirinya dengan Allah dalam mensyariatkan agama ini. Makanya dari sisi inilah para ulama tidak pernah diam memperingatkan kaum muslimin bahayanya bid'ah, karena konsekuensinya yang sangat fatal. Sekarang dia melakukan sebuah bid'ah misalkan. Dalam Al-Quran enggak ada, hadis Nabi tidak ada, di masa Nabi tidak ada. Kata Imam Syafi'i, secara tidak langsung seakan-akan dia mensejajarkan dirinya dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Karena syariat ini murni milik Allah. Yang berhak menganjurkan ibadah ini, ibadah itu hanyalah Allah. Yang berhak menerangkan tuntunan suatu ibadah hanyalah Allah. Kok sekarang dia melakukan suatu ibadah tanpa Al-Quran, tanpa dasar dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, itu merupakan jalur agama kita. Berarti secara tidak langsung dia mensejajarkan dirinya dengan Allah Jalla wa'ala, pemilik agama ini. Makanya sangat fatal, kata Imam Asy-Syatibi. Naam. Maka beliau tegaskan lagi, hadzal ladzi ibtada'a fi dinillah. Orang yang melakukan bidah dalam agama Allah, qad sayyara nafsahu nadhiran wa mudhahiyan lillah. Sungguh dia telah menjadikan dirinya itu setara dengan Allah Jalla wa'ala. Dia sadari ataukah tidak? Kata beliau, haitsu syar'a ma'asyari'. Buktinya dia buat syariat di samping syariat Allah Jalla wa'ala. Wa fatah lil ikhtilafi baban. Dia telah membuka pintu perselisihan umat ini. Bid'ah itu. As-sunnatu tajma' wal bid'atu tufarriq. Sedangkan ikut ajaran Allah dan Rasulnya, pasti umat akan bersatu. Tetapi kalau dia membuka pintu bid'ah, berarti dia telah membuka pintu perbedaan dan perselisihan di antara umat Islam ini. Sekarang secara contoh kecil misalkan, andai kata orang semua tahu mengkaji bagaimana zikir Nabi setelah sholat 5 waktu. Buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Kitab Imam Syafi'i misalkan. Atau misalkan paling dekat lagi Kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi, sebuah kitab yang menerangkan seluruh zikir yang warid dari Nabi. Di antaranya zikir setelah sholat 5 waktu. Kira-kira beda-beda zikir antara sebuah masjid ke masjid yang lain? Nggak akan beda, ya kan? Tajau masjid ji, lagian yang zikir, nyanti baca. Tajau Afrika, lagian tijaroji, nyanti baca. Tajau Amerika, lagian tijaroji, nyanti baca. Tajau Thailand, nyanti lah. Tapi ketika
kaedahnya pubuju selama tujuan ged dan tidak ada larangan hana masalah nyan khazanah Islam. Akhirut apa sekarang yang terjadi? Jangankan tingkat internasional, tingkat kampung aja beda-beda zikirnya. Nyo bukan? Nyo kan? Nah, sebagai majid mio leluhur langsung ju selawat. Ada yang enggak selawat dulu, langsung Al-Fatihah dulu. Ya. Nah yang agak bacut, nah yang panjang bacut tu, nah yang lebih panjang tahap, nah yang maghrib sampai isyak. Ya, nah yang subuh panjang sih. Beraneka ragamnya macam tingkat daerah, tingkat RT RW ka beda. Bahkan sebabnya pegah Imam Syafi'i yang gara-gara ni ikut agama Allah, gara-gara bid'ah. Aci mai ikut sunnah Nabi belum? Nah perbedaan lagi kan? Tajak masjid je tak kala dibaca astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahu din wa lahu karihal kafirun. Ya. Tasbih 33 kali, ya, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, genap 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya dari zikir-zikir yang warid dari Nabi. Hana berubah-berubah, hana beda-beda, walaupun beda mungkin beda pakaian karenanya memang bab adat. Jawa Amerika mungkin beda pakaian ini agak beda, tapi asal agama hana beda. Ya kan? Tapi ketika adanya bid'ah beraneka ragam. Beraneka ragam bedanya. Zikirnya beraneka ragam. Jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja berbeda-beda bentuk zikirnya. Nah, yang sebabnya bid'ah kata Imam Asy-Syatibi. Wa radda qasda syari fil infiradi bit tashri'. Dan secara tidak langsung dia telah menolak akidah kaum muslimin bahwa Allah Maha Esa dalam mensyariatkan agama ini. Berarti nilai ini udah hilang. Allah bukan Maha Esa lagi. Buktinya ada yang membuat syariat selain Allah. Berarti mana kita kemanakan konsekuensi akidah kita bahwa Allah Maha Esa dalam mensyariatkan agama ini. Nah, ini sisi yang keberapa? Yang keempat. Dari sisi yang menerangkan kepada kita tercelanya perbuatan bid'ah. Nah, secara logika ya, beliau bawa logika ilmiah. Setelah itu akan beliau bawakan hadis, ayat-ayat hadis tadi, ucapan para sahabat, serta ucapan 4 mazhab. Kemudian setelah itu beliau nukilkan syubhat-syubhat seputar bid'ah. Kemudian beliau bantah satu persatu. Nah, yang kelima kata beliau, anhu tiba'u lil hawa. Pelaku bid'ah dia setuju ataukah tidak, dia adalah pengikut hawa nafsu. Siapa yang berkata jemaah? Imam Syatibi kan Abu Furaihan. Ya, Imam Syatibi. Apa alasannya? Kenapa pelaku bidah dikatakan pengikut hawa nafsu? Kata beliau, li'anna al-aqla idza lam yakun muttabi'an li syar'i lam yabqa lahu illa al-hawa wa syahwa. Karena akal seorang hamba kalau bukan agama yang dia ikuti, otomatis yang dia ikuti adalah hawa nafsu dan syahwatnya. Tidak ada lain selain itu. Bukti ini ibadah enggak ada dalam agama, dalam Al-Qur'an dan hadis di masa Nabi. Berarti yang dia ikuti siapa? Kalau bukan agama, hawa nafsu, enggak ada lain. Kata Imam Asy-Syatibi, "Wa anta ta'lam ma fi tiba'il hawa wa annahu dhalalun mubin." Dan Anda semua tahu bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang mencela mengikuti hawa nafsu. Ya, dan bahwa hawa nafsu mengiring kita kepada kesesatan. Seperti firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat Shad ayat ke-26. Shad ayat ke-26. Allah berfirman, "Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haqq." Wahai Daud alaihi salam, kami telah menjadikan engkau khalifah di permukaan bumi saat ini. Maka hukumilah antara manusia dengan hak, dengan kebenaran. Wala tattabi'il hawa, jangan kamu ikuti hawa nafsu. Perhatikan bunyi ayat ini. Setelah Allah memerintahkan Daud untuk mengikuti al-haq dalam menghukumi di antara manusia, kemudian Allah minta jangan mengikuti hawa nafsu. Menerangkan selain al-haq pasti hawa nafsu, tidak ada lain. Selain Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi, itu semuanya hawa nafsu. Fayudhillaka an sabilillah. Karena hawa nafsu itu akan menyesatkan engkau
dari jalan Allah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Bagi mereka azab yang amat pedih karena apa yang telah mereka lupakan pada hari hisab. Ini sisi yang kelima. 5 sisi beliau sebutkan. Berikut ini beliau sebutkan dalil dari Al-Quran dan hadis. Ya, dan dalil-dalil ini sangat indah kalau dihafal atau paling tidak tahu nomor ayatnya, sehingga menjadi dasar dan pegangan buat kita di masa yang penuh dengan fitnah dan syubhat yang luar biasa. Dalil yang pertama dari Al-Quran yang menerangkan tercelanya bid'ah adalah firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 153. Al-An'am 153. Surat Al-An'am 153. Bahwa Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah oleh kalian, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak selain satu jalanku yang lurus ini, karena mengikuti jalan yang banyak selain jalanku yang lurus akan memecah belahkan kalian dari jalanku tersebut. Itulah wasiat Allah kepada kalian agar kalian bertakwa. Berikut ini komentar atau catatan dari Imam Syatibi terhadap ayat di atas. Syatibi, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Kata beliau, fasiratul mustaqim huwa sabilullah alladhi da'a ilaihi wa huwa sunnah. Jalan Allah yang lurus adalah jalan Allah yang Allah seru kita untuk mengikutinya, wa huwa sunnah, dan itulah yang disebut dengan kalimat sunnah, yaitu mengikuti Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman para sahabatnya. Was-subulu hiya subul ahli al-ikhtilaf al-haidina 'anil siratul mustaqim wa hum ahlul bid'ah. Imam Syafi'i menyatakan, dan yang dimaksud dengan subul dalam ayat ini, janganlah kalian mengikuti subul, jalan-jalan yang banyak, karena itu akan memecah belahkan kalian dari jalan Allah yang lurus. Maksudnya adalah hum ahlul bid'ah, jalan-jalan yang dibuat oleh ahlul bid'ah. Siapa yang berkata? Imam Asy-Syatibi. Iya. Kenapa kata beliau enggak kita katakan yang dimaksud adalah jalan maksiat? Alasannya orang yang melakukan maksiat tidak pernah meyakini sebagai jalan masuk syurga. Makanya tidak kita maknakan kepada jalan maksiat. Karena pelaku maksiat tidak pada yang berkeyakinan dengan kita melakukan zina kita akan masuk syurga. Ini bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Yuk kita minum khamar. Nggak ada. Tapi kalau bid'ah, mereka meyakininya sebagai pintu syurga untuk bertaqarrub kepada Allah, maka otomatis dia telah membuat jalan selain jalan Allah. Nah, karena yang berhak buat jalan untuk masuk surga adalah Allah. Dia buat selain jalan yang telah Allah buat, berarti dia membuat jalan lain. Maka enggak masuk maksiat dalam hal ini. Karena pelaku maksiat enggak pernah meyakininya sebagai jalan. Nah, subhanallah ya. Penjelasan dari Imam Asy-Syatibi. Mungkin kalau Imam Syafi'i hidup di masa kita sekarang, sudah dibilang, wahai Imam Syafi'i, urang gatro ulangi gede. Ira mendangan pembahasan bid'ah. Orang dah sampai ke bulan, wahai Imam Syafi'i, Anda masih dengan pembahasan bid'ah. Ini salah satu cara misionaris untuk menjauhkan kaum muslimin dari kemurnian agama mereka. Karena mereka tahu yang menghancurkan agama ini dari dalam adalah bid'ah. Dengan bid'ah akan terjadi pertikaian, perbedaan, perselisihan. Dan manusia tidak lagi mengetahui kemurnian agama ini. Karena hanya dengan kemurnian agama ini, umat ini akan ditolong dan dibantu oleh Allah Jalla wa'ala. Itu trik mereka. Sehingga diceritakan oleh seorang syekh, ketika ada seorang syekh mengajar, saya lupa yang menyebutkannya, apakah Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ada orang datang, hai tempe pajan waro nang gaduh masjid tabi. Ngok katruk beliau ni jak. Kenegayan. Gekun le syekh, bah muno de kamu. Enggak apa-apa kami enggak sampai ke bulan, tapi kami sampai ke majelis ilmu. Daripada Anda ke bulan enggak sampai, ke majelis ilmu pun enggak sampai. Wablah dimang kinang. Baik. Kemudian kata Imam Syatibi, lebih jelas lagi makna ayat di atas,
adalah hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ad-Darimi. Suatu hari Nabi gecok garis tikrek, menarik satu garis, satu lurus. Wa khatta lana saliman khattan tawilan wa khatta an yamini. Setelah itu Nabi buat garis lagi yang banyak sebelah kanannya, begini. Satu, kemudian tarik garis yang banyak sebelah kanan. Bukan begini ya, kalau begini satu jalurnya berarti. Ya, ini keliru sebagian orang yang menerangkan hadis ini. Dia bilang Nabi tarik satu garis, kemudian Nabi tarik garis yang banyak sebelah kanan. Ini keliru, jalurnya masih satu. Nabi itu orang yang sangat fasih dalam berbahasa. Sangat fasih Nabi, sangat sempurna bahasanya. Makanya Nabi menggunakan kalimat an dalam ilmu balaghah bermakna li ta'diyah, melewati. Tarik satu garis, kata Abdullah bin an yaminihi. Nabi tidak menyatakan fi yaminihi wa shimalihi, tapi an menggunakan kalimat an. Oke, bahasa Arab sabuh huruf salah dan terjemahkan palo cukup luar biasa. Palo cukup luar biasa. Ya, terkadang demikian. Nabi kata Abdullah bin Mas'ud telah menarik satu garis yang lurus, khata'an, an pakai an bukan fi. Kalau menggunakan fi mungkin bisa disyarah demikian. Ya, tapi kata Abdullah bin Mas'ud an ya bertentangan kanan kirinya begini. Jalan yang banyak. Di tengah-tengahnya jalannya apa tadi? Satu. Setelah Nabi buat garis demikian, Nabi menyatakan hadza sabilullah. Jalan yang satu ini, inilah jalan Allah. Beliau ingin memahamkan para sahabatnya dengan gambaran. Apa istilahnya? Hah? Bagan. Hah? Hah? Al-muhim, alhasil seperti itulah. Ya. Kemudian Nabi menyatakan adapun jalan-jalan yang banyak ini semuanya ada syaitan yang menyuruh ke dalamnya. Antum ketika mendengar hadis ini bisa menyimpulkan apa jamaah? Bahwa jalan kebenaran satu, jalan kebatilan banyak. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Jalan yang banyak itu benar, yang satu ini yang salah. Maka engkau balik. Ya naik betul madumbe saling salah menyalahkan semua yang benar walaupun beda di akidahnya demikian. Akidah kita beda, prinsip dia berbeda dengan kita. Semuanya benar. Yang ini yang salah. Maka engkau balik. Ya, Nabi menyatakan jalan yang lurus ini satu. Ya, kita sedang menjalankan hadis ya. Adapun kita semua yang sedang duduk ini belum ada jaminan masuk syurga dan tidak ada jaminan masuk neraka, selamat dari neraka. Tetapi kita berdoa kepada Allah agar selalu menyelamatkan kita dari nerakanya. Dan kita punya prinsip bahwa apa yang datang dalam Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi itulah kebenaran satu-satunya. Dan setiap yang bertentangan dengan itu kita yakin seyakin-yakinnya itulah penyimpangan dan itulah kebatilan. Itu prinsip. Nah, jelas ya? Kemudian Nabi pun membacakan ayat di atas. Ini menerangkan kepada kita jamaah cukup dahsyat untuk berada di jalan As-Siratal Mustaqim. Kanan kirinya kata Nabi penuh, beliau buat jalan yang banyak. Setiap jalannya ada syaitan, bukan hanya satu. Jalannya banyak Nabi taruh. Kata Nabi di seluruh ini setiap jalannya ada syaitan yang menyuruh ke dalam. Kata para ulama, Bakar Ibn al-Ala ahsabu arada syaitana minal ins. Yang saya pahami dari hadis Nabi ini, kata Abu Bakar Ibn al-Ala, seorang ulama salaf, yang dimaksud dengan syaitan dalam bahasa Nabi adalah syaitan dari kalangan manusia, wahyal bid'ah, yaitu para pelaku bid'ah. Wallahu a'lam. Hai kru dah kau, long cuma ku terjemahkan hana lain. Yang berkata Bakar Ibn al-Ala. Bakar Ibn al-Ala seorang ulama salaf yang menukilkan Imam Syatibi, ulama besar mazhab Syafi'i. Dalam kitabnya Al-I'tisam, yang dimaksud dengan syaitan di situ kata beliau adalah ahlul bidah, syaitan dari kalangan manusia. Kita bahas umum ya, kita bukan sedang menunjuk batang hidung. Ya kalau bukan ahlul bidah ya nggak usah marah. Ya, kalau nggak merasa dirinya bukan ahlul bidah nggak perlu marah. Ya, bersyukur ada yang memperingatkan. Ya, baik. Kata beliau ini maksud oleh Nabi adalah syaitan manusia, yaitu para pelaku bidah. Berarti kan cukup dahsyat. Satu jalan yang benar. Setelah itu Nabi buat jalan yang banyak. Setiap jalan ini ada syaitan yang menyuruh ke situ.
Ya, ada syaitan yang menyuruh. Cukup dahsyat berarti. Syubhat-syubhatnya terkadang bawa ayat, bawa hadis ucapan ulama salaf yang dipeleset-peleset dan seterusnya. Baik, kemudian ucapan Mujahid. Siapa Mujahid jamaah? Murid senior sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Berarti tahu kan? Tabi'in atau tabi'un tabi'in? Tabi'in. Karena murid sahabat tabi'in, murid tabi'in, tabi'un tabi'in. Mujahidnya murid senior Abdullah bin Abbas. Terlebih lagi dalam ilmu tafsir, kata beliau wala tattabi'us subul, firman Allah di atas, jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang banyak yang akan memecah belahkan kalian dari jalan Allah yang lurus. Maksudnya kata beliau al bid'ah wasyahwat wasyubhat adalah bid'ah dan syubhat. Jangan kamu ikuti bid'ah dan syubhat, bukan malah didengar syubhat, dikasih kuping itu syubhat. Ya. Apalagi syubhat terkadang halus-halus. Judulnya halus-halus. Di masa Utsman dan Ali ketika mereka melengsarkan Ali, judulnya apa? Inil hukmu illa lillah. Hukum hanya milik Allah. Kita ingin menegakkan hukum Allah di muka bumi. Ali hanya menegakkan hukum Allah lah menurut awayan. Menurut kaum Khawarij. Utsman belum menegakkan hukum Allah. Atau contoh lain, contoh kecil riba. Pakai nan riba, urang akan menjauhi pakai gantonan, nyokan riba, mudharabah. Mudharabah, ya syariah, mudharabah. Karena mudharabah bahasa syar'i. Nah dalam hadis, dalam ilmu muamalah, mudharabah istilah syar'i. Ibu nan mudharabah, pada kalang sama sih mudharabah dengan konvensional. Cuma konvensional lebih gentleman. Buktinya apa? Dia nggak mau tahu usaha kita sedang bagus ataukah tidak. Tetap nominal yang kita berikan, yang kita serahkan sesuai dengan kesepakatan dan dilihat kepada persentase pinjaman. Mampu beda? Tetap berbunga, berbeda, tetap didenda kalau telat. Apa bedanya? Menansi jino. Pemberontakan diberikan judul dengan nama-nama yang indah. Pada sama hakikatnya, kata para ulama, al-ibratu bil haqa'iq. Untuk menilai sesuatu itu adalah melihat hakikatnya, isinya, sifatnya, bukan dengan namanya. Demikian juga dalam masalah kebedaan. Ya, apapun tujuannya, ya. Ia melakukan zikir berjamaah yang diingkari oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nanti akan beliau sebutkan hadis itu. Alasan mereka cukup indah. Ya, kami untuk mengingat Allah agar lebih semangat. Tujuan kami baik. Nah, ya. Bahkan iblis ketika mengajak Nabi Adam, apa alasannya iblis? Inni lakuma laminan nasihin. Aku ingin mengajak kalian kepada jalan kebaikan. Saya cuma sekedar pemberi nasihat. Saya enggak paksa kalian. Kata iblis. Saya cuma beri nasihat agar kalian bisa abadi dalam surga ini dengan memakan pohon ini. Makanya jangan terkecoh dengan alasan, jangan terkecoh dengan judul, tetapi pelajari itu apa menurut Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf. Akidah seperti itu, aksi seperti itu, sikap seperti itu, benar ataukah tidak? Kalau benar kita katakan benar, sekalipun segelintir kecil yang melakukannya. Kalau bertentangan kita katakan keliru dan salah, sekalipun yang melakukannya mayoritas manusia. Karena masalah agama, masalah ilmiah, bukan masalah perasaan. Taib. Kata Mujahid yang dimaksud oleh Allah di situ adalah bid'ah, ya. Taib. Ayat yang berikutnya kita lanjutkan pada episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab, karena waktu syuruk telah masuk dan kitab ini akan berkelanjutan insyaallah taala. Baik, sudah masuk waktu syuruk atau belum? 13 menit lagi. Baik, saya persilakan jika ada hal yang mau didiskusikan. Kalau tidak ada, berarti kita lanjut lagi. Masa 13 menit lagi? Udah setengah 7. Hah? Oh, Masya Allah. Dalam tabah majid ada wabah madhab. Baik, kita lanjut atau diskusi? Lanjut pembahasan. Ayat yang kedua yang mencela bid'ah kata Imam Asy-Syatibi adalah firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 9 ya. Wa'alallahi qasdus sabili wa minha jair walau syaa'a lahadakum ajma'in. Dan atas Allah Jalla wa Ala
jalan yang lurus. Wa minha, dan dari jalan-jalan itu ada yang jair, ada yang menyimpang. Dan andai kata Allah berkehendak, maka Allah akan memberikan hidayahnya kepada seluruh kalian. Kata Imam Asy-Syatibi, yang dimaksud dengan tariqus sunnah, tariq qasdus sabil, kata Imam At-Tusturi adalah tariqus sunnah, mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Itu yang dimaksud dengan firman Allah, wa 'alallahi qasdus sabil, jalan yang lurus. Wa min hajair, yang dimaksud dengan jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus, ya'ni ilan nar wa dzalikal milal wal bid'ah, itu agama-agama selain Islam, wal bid'ah, dan bid'ah-bid'ah di dalam Islam. At-Tusturi yang berkata demikian, seorang ulama tabi'in. Mujahid juga berkata bahwa ini maksud dengan qasdus sabil, Allah memberikan untuk kalian qasdus sabil, maksudnya adalah al-muqtasad minha bainal ghuluwi wal taqsir, yaitu jalan yang tengah-tengah antara jalan yang ekstrim, yang berlebih-lebihan, dengan jalan orang-orang yang kaku, yang tidak mau terikat dengan agama Allah. 6. Wadzalika yufid annal jair wal ghali wal muqassir kilahuma min asafil bid'ah. Berarti jalan yang menyimpang adalah jalan yang ekstrim, yang berlebih-lebihan, atau taksir, kurang dalam mengikuti agama ini. Kata Imam Syatibi, kilahuma min asafil bid'ah. Dua sifat ini adalah sifatnya ahlul bid'ah. Dalil yang ketiga dari Al-Quran yang menerangkan tercelanya perbuatan bid'ah adalah firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 159. Al-An'am ayat 159. Allah berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang berpecah belah dalam agama mereka, dan mereka syiah, berkelompok-kelompok, berkotak-kotak. Ya, kaum musyrikin masa itu berkotak-kotak. Cara umroh saja beraneka ragam, sampai-sampai disebutkan dalam sejarah ada sekte kaum musyrikin Mekah. Mereka beranggapan bahwa umroh yang paling sempurna tatkala mereka tawaf dalam keadaan telanjang bulat. Ini salah satu sekte kaum musyrikin Mekah di masa itu. Beraneka ragam, ada yang mengkeramatkan Lat, ada yang Uzza, ada yang Manah, yang Allah sebutkan dalam Al-Ghafir, aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatan ukhra. Ya, saling berbangga-bangga, di tempat kami ada tempat keramat ini, di tempat kalian ada tempat keramat apa? Ini kaum musyrikin. Farraqu dinahum, agama mereka berpecah belah. Cara beribadah mereka berbeda-beda, beraneka ragam. Kaum musyrikin Mekah, di dalam Mekah aja cara umroh mereka udah berbeda-beda. Belum lagi dengan kaum musyrikin yang di Yaman, berbeda lagi dengan kaum musyrikin yang ada di Mekah. Farraqu dinahum, agama mereka beraneka ragam, berbeda-beda. Ini kaum musyrikin. Wa kanu syi'a, dan mereka berkotak-kotak. Kalau Islam enggak, Muslim, seluruh Muslim sama. Semua pengikut Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi, dia saudara kita. Dimanapun dia berada, dari organisasi apapun dia Muslim, dia Salafi, dia Sunni. Iya, nggak ada kartu keanggotaan Salafi, kartu keanggotaan Sunni, kartu keanggotaan Muslim. Semua yang mengikuti Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi, dia Muslim, dia pengikut Sunnah, dia pengikut Salaf. Tidak ada kartu keanggotaan, tidak ada pimpinan pusat. Nah, tidak ada yang berhak mengeluarkan, ya, seperti mengeluarkan dari suatu ormas. Tetapi diterangkan sifat-sifat orang yang menyimpang, itu prinsip agama. Nah, kata Syatibi, ini ayat yang ketiga. Allah menyatakan orang-orang jahiliyah, mereka berpecah belah, berbeda-beda agama mereka, cara mereka beribadah, dan mereka berkotak-kotak. Kemudian Allah menyatakan, lasta minhum fi syai'. Wahai Nabi Muhammad, kamu enggak termasuk dari mereka sedikit pun. Kenapa? Karena yang ikut Nabi pasti agamanya satu, cara ibadahnya satu, ya, namanya satu, enggak mungkin berbeda-beda. Sebagai contoh tadi, zikir setelah sholat 5 waktu. Kalau yang kita baca adalah zikir yang dianjurkan oleh Nabi ke seluruh dunia, kita keliling, hana perbedaan, sama mendung. Ya bukan? Umroh, kita melakukan umroh. Andai kata seluruh Muslim di dunia belajar fikih umroh, tatruk gede, sama mandum.
Tetapi karena enggak ikut sunnah haji kalian jino aja umroh, umah sakit geliung deh. Sakit geliung deh. Gatai ya. Gatai jaro-jaro deh. Yang ide ikut bebe raya, yang travelnya na doa lain loh. Yang travelnya bawa buku cukup debai. Mentah travelnya yang paling lengkap dikira umrah. Bahkan bukan setiap keliling pertama, setiap tawaf itu ada doa khusus. Bahkan setiap mereka itu sudah setiap sudut Ka'bah ada yang punya zikir khusus. Dah paling sudut nyo di kiri, sudut nyo, sudut nyo. Padahal yang ada zikir khusus hanya antara rukun yamani dengan rukun hajar aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hajar aswad, bismillah, Allahu akbar, enggak ada yang lain. Selain itu perbaca doa, baca Al-Qur'an, saling nasihati istri, kasih peringatan buat anak-anak. Itu adalah kesempatan emas memberi ujangan buat anak istri dan paling membekas. Sebagian travel buat sudut nyo doa nyo sabar langkah nyo yang cara lah mati kali umroh ya tubik dengan balik mundur ke belakang, enggak boleh jalan. Antum pernah lihat ya, ketika umroh kan, ketika orang udah selesai sa'i itu mundur ke belakang. Sebagian mereka berpunya keyakinan demikian. Banyak dari Bangladesh seperti itu. Mundur keluar dari Masjidil Haram, bukan maju berjalan ke depan. Dan itu diperingatkan oleh ulama di masa itu. Apa sebabnya? Nggak ikut fikih umroh Nabi aci cok madhab fikih Syafi'i jadi loh kiban umroh yang gepurno oleh Imam Syafi'i. Fikih perbandingan mazhab bukan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada perbedaan tajak gede sama mano anak karu-karu tenang. Jino ada kalan di Masjid Nabawi di nana kuburan Nabi urang gekuk beberea. Allah na polisi. Yang kali paru katruk gede paru. Katruk babaki ideh hidup urang doa ke Nabi dari jo. Aci nejak na tubit dari pintu kuburan Nabi lurus ke sana. Antum lihat di sana. Rata-rata orang Balatik kageduk ini. Yang karena doa khusus. Karena doa bak kuburan mana hanya iparuh polisi syari. Ideh geduk ilua geduk dari itu gemung gemomo. Nanti jale polisi, ipingal le, hanti. Gara-gara enggak ikut agama kiban kacau. Masjid Nabawi syiar sangat besar dalam Islam. Imam Malik saja enggak berani mengangkat suaranya. Padahal majelis Imam Malik di mana? Masjid Nabawi. Padahal enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa dalam majelis ilmu orang mengeraskan suara agar lebih didengar. Ya, tapi Imam Malik enggak berani memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jinon kalian bak mion tamang bak raudhah kibau ring imul hainan. Itu guna pernah padungga kinang tampa. Ya, untuk jak raudhah hana ikut bimbingan. Ka betai pagi igrup hana boleh igrup pagi igrup. Nah pernah karak mati mucut aku. Pahenak top ita mau dalam itarik ju lipat ini mukmat inan. Ibang hana ikut agama. Anculah Masjid Nabawi bukan. Ya. Ada yang berselawatan dengan suara yang keras. Ya, dari orang-orang Bangladesh. Karena hari 12 Rabiul Awal akhirnya di video akan di-share ke mana-mana, dibuat judul kaum muslimin di Masjid Nabawi merayakan Maulid. Kaum muslim polisi hanya hitam dia duna orang begat. Secara individu mereka. Nanti kalau polisi syariat melarang udah dibilang lagi polisi Saudi ya apa kaum muslimin terus deh. Kenapa apa? Im genang, hai im genang. Ini sebabnya kata Imam Syafi'i. Bid'ah sebabnya itu semuanya. Coba kalau orang yang berangkat umroh diajarkan sunnah Nabi, zikir tambang Masjidil Haram, Masjid Nabi, nyo pernah oleh Nabi. Tubit masjid, nyo zikir dari Nabi. Adab-adab jauh Masjid Nabawi, nyo adab, nyo ayat, nyo hadis, nyo ucapan pembawa mazhab. Adab-adab Masjidil Haram, cara umroh, tawaf, nyo fikih tawaf. Leh tawaf pada pebut, fikih sa'i nyo, cara cukur rambut nyo, leh nyampu dah pebut, nyo bimbingan ni. Tajak kedih nyaman nanti, jino tajak kedih hana nyaman li. Gata ya tho dah kalau. Bak tawafnya berat macam model. Orang bertawaf, zikirnya macam model. Ada yang pakai speaker zikirnya, ya ada yang ditalkin, zikirnya berbeda-beda, beraneka ragam. Travel yang paling tebal zikir umrahnya itulah travel paling mantap. Subhanallah. Ini sebabnya kata Imam Syafi'i, bid'ah itu semuanya sebabnya. Nah, makanya ulama Islam senantiasa memperingatkan kaum muslimin bahayanya bid'ah.
Maka Allah katakan kamu tidak termasuk dari mereka. Innama amrum ilallah, tetapi seluruh urusan mereka adalah kepada Allah. Tsumma yunabbihum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah yang akan memberitakan kepada mereka akan perbuatan yang telah mereka lakukan. Nah, ini dalil dari Al-Quran. Adapun dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka akan kita bacakan pada pertemuan mendatang insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya Tuhan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.